Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Syaulillahi Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma khususan lima li hadzal kitab Syekh Abdul Hamid Hakim wa khususan li mu'addibina khususan Kiai Haji Ahmad Ghazali Muti wa khususan Kiai Haji Jalil Syekh Asy'ari Muti khususan ke Wali Nasrullah, khususan ke Haji Nurdin Saidi, khususan ke Haji Atep, khususan ke Haji Abdul Hamid, khususan masyayikhina wa masyayikhina, khususan li talamidina, khususan Al-Fatihah, khususan almarhum Haji Sadi, khususan li talamidina wa li talamidina, khususan li hadam wa khususan li barakati ulumina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qa'idatu at-tasi'atu wal 'ishrun. Al-khuruju adapun keluar minal khilafi daripada khilaf. Mustahabun adalah dicintai atau disunahkan, dianjurkan. Al-amthilatu ay hadhil amsilah minha adalah setengah daripada amsilah. Istihbabud dalki, istihbabud dalki, dikoreksi tulisannya, istihbabud dalki, kesunahan atau disunahkan menggosok-gosok, fit taharati di dalam taharah, wasti'abir ra'si dan meratakan kepala, bil mashi dengan mengusap, khurujan 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 karena keluar, min khilafil imami Malik dari khilaf Imam Malik. Qala halnya berkata Imam Malik, biwujubihima dengan wujub dalkun dan isti'abura ra'si. Minha adalah setengah dari amsilah istihbabu ghaslil mani, kesunahan membasuh mani. Qala berkata siapa Imam Malik, Al-Imam Malikun, Imam Malik, biwujubihi dengan wajibnya ghaslul mani. Minha adalah sebagian dari amsilah istihbabul qasri, kesunahan qasar, qasar bisa farin di dalam safar, ya belugu yang sampai safar atau mencapai safar, talata marahila pada 3 marhalah. Khurujan karena keluar, min khilafil imami Abi Hanifah dari khilaf Imam Abu Hanifah. Qala halnya berkata Abu Hanifah, biwujubihi dengan wajibnya qasar. Minha
adalah sebagian atau setengah dari amsilah. Ijtinabu istiqbalil qiblati, menghindari menghadap kiblat. Wastidbariha, dan menghindari membelakangi kiblat. Ma'asatiri, beserta adanya penghalang. Khurujan, karena keluar. Min khilafil imami Tsauri, dari khilafnya Imam Tsauri. Qala, dia berkata Imam Tsauri, bi wujubil ijtinabi, wajib menghindari keduanya tadi, istiqbal ataupun istidbarul kiblah. Mutlakon, secara mutlak. Minha, adalah setengah dari amsilah. Karahatu sholatil munfaridi, makruh sholat sendirian. Khalfas sofi, di belakang sof. Sof berarti ada yang berjamaah. Khurujan, karena keluar. Min khilafin, dari hilaf. Min ibtaliha, dari yang membatalkan sholat munfarid. Minal imami Ahmada, daripada Imam Ahmad. Minha, adalah setengah dari amsilah. Karahatu mufaraqatil imami, kemakruhan berpisah daripada imam. Bila udhrin, tanpa udhur. Khurujan, karena keluar. Min khilafin, daripada khilaf. Min ibtaliha, dari membatalkan sholat. Minal imam Dauda, daripada Imam Daud. Tanbihun, ayhada tanbih. Limura'atil khilafi, untuk menjaga khilaf, adalah untuk menjaga khilaf. Surutun, adapun beberapa syarat. Al-awalu, ala yuqi'a, jangan ada atau jangan terletak, jangan menimbulkan. Mura'atuhu, apa? Menjaganya khilaf. Fi khilafin akhara, wa min thamma, dan lebih jauh dari itu, karena terbukti apa? Faslul witri, memisah witir. Afdalu, adalah lebih utama. Min waslihi, daripada menyambungkan witir. Walam yura'a, dan tidak dijaga apa? Khilaful imami Abi Hanifah, khilaf Imam Abu Hanifah. Li'anna minal ulama'i, karena di antara para ulama, man la yujizul wasla, man, ada orang la yujizul wasla, yang tidak membolehkan orang al wasla, pada menggabung wasol. Athani, ada yang kedua, alla yukhalifa, jangan bertentangan, khilaf, jangan bertentangan khilaf. Sunnatan tabitatan, pada sunnah yang tabitah, yang tetap. Wa min thamma, bahkan sunnah disunahkan.
Apa raf'ul yadaini? Mengangkat kedua tangan fi sholati, di dalam sholat. Walam yubala, dan tidak diperhatikan atau tidak diperhitungkan. Bira'yin, dengan pendapat. Man qala, yang berkata bi'ibtalihi, dengan batalnya man as-sholata, pada sholat. Minal hanafiyati, dari ulama madhab Hanafi. Minal hanafiyati, dari ulama madhab Hanafi. Li'annahu, karena sesungguhnya raf'ul yadain thabitun, adalah tetap anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min riwayatin, dari riwayat nahwi khamsina, kurang lebih berapa? Sekitar 50 sahabian, apanya sahabat. At-talitsu, ayaqwa, apa kuat, ayaqwa kuat, apa madrokahu, dasarnya hilang. Biaya itu la yu'adu, sekiranya tidak dikategorikan madrok. Hafwatan, pada kesalahan, wa mintam, bahkan karena ada apa somusom bisa pari, di dalam safar. Afdolu, adalah lebih baik. Liman, bagi orang qawiyah, kuat, alaihi, atas somu. Walam yubala, biqauli ba'di ahli dhahir, dengan perkataan sebagian ulama zahiriyah, annahu, bahwasannya saum la yasihu, tidak sah. Walaisa, dan tidak ada kullu khilafin, apa setiap khilaf, ja'a, adalah datang, mu'tabaran, halnya diperhitungkan. Ja'a kulun mu'tabaran, halnya diperhitungkan. Illa khilafun, kecuali khilaf, lahu, adalah tetap bagi khilaf, hadbun, adapun bagian, minan nadori, daripada pemikiran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, famanid turra, dan barang siapa orang yang mugharat, ghairu baghin, padahal dia tidak menginginkannya, wala adin, dan tidak melampaui batas, fala isma, maka tidak ada isim maujud, dosa maujud, alaihi, atas ma. Ini keluar daripada khilaf, keluar daripada perbedaan pendapat, itu mustahab, dicintai, dianjurkan. Contohnya apa? Yang pertama, istihbabud dalki fit tahar, menggosok-gosok di dalam taharah, wudu digosok-gosok. Wasti'abir ra'si, dan menyeluruhkan basuhan kepala dengan musab, ya, atau menyeluruhkan usapan kepala. Kenapa harus dalkun? Kenapa harus diratakan usapannya? Karena keluar daripada khilaf Imam Malik yang mengatakan apa? Imam Malik menyatakan bahwa dalkun, menggosok-gosok anggota toharo itu, dan isti'ab ra'si, meratakan usapan di kepala, itu wajib menurut Imam Malik. Maka kita melakukan itu supaya apa? Keluar daripada khilafnya Imam Malik. Kemudian minha istihbabu ghuslil mani, qala Imam Malik biwujubihi. Mencuci mani menurut Imam Malik itu
wajib, maka bagi kita disunahkan. Ya, supaya apa? Supaya keluar dari pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa wajib dicuci. Karena ada yang lain yang mengatakan cukup dikerok saja. Cukup dikerok saja, di sarung ya dikerok saja. Imam Malik mah wajib yang kita cuci saja supaya keluar daripada khilaf Imam Malik. Kemudian yang selanjutnya istihbabul qasar. Kesunahan qasar yang sampai di perjalanan, dalam perjalanan, qasar dalam perjalanan yang sampai 3 parsah. Atau maaf, yang sampai 3 marhalah itu 16 parsah. 16 parsah kalau hitungan sekarang itu 88,5 km. Sekitar segitu. Kalau 88,5 km melakukan perjalanan kita, maka sunnah apa qasar. Kenapa? Supaya keluar dari khilaf Imam Abu Hanifah yang mengatakan wajib mengqasar sholat kalau perjalanan kita sampai kepada 3 marhalah. Kemudian minha ijtinabu istiqbalil qiblah wastidbariha ma'asatir. Yang kita pelajari bahwa membelakangi kiblat, ya, menghadap kiblat dan membelakangi kiblat itu kalau tidak ada satir itu tidak boleh. Seperti di Sohro tanah lapang, ya, buang air besar, buang air kecil tanpa satir, tanpa adanya penghalang, nggak boleh. Maka ini janganlah kita menghadap, walaupun ya, yang kita pelajari kemarin kita mengetahui kalau nggak ada satir barulah kita dilarang menghadap atau membelakangi kiblat. Nah ini mah ada satir, ada penghalang. Ya, sunnah ya, atau dianjurkan kita untuk menghindari kiblat, menghadap kiblat ketika buang air besar sekalipun ada satir, kecuali memang tempat yang disediakan untuk buang air besar. Buang air kecil, WC kan ada penutup, semuanya udah lengkap gitu. Memang disediakan khusus untuk buang air besar, buang air kecil. Waduh ini kiblat di mana? Akhirnya berdiri dia. Nggak apa-apa kalau di WC. Kalau di tanah lapang itu baru. Nah sekalipun ada satir, kita hindari lah. Bisa tanah lapang ada tutupnya, kemudian dia buang air besar, ya, bisa di kebun ada penutup. Hujan ditutup pakai kain sarungnya apa. Sedangkan dia tempat bukan khusus untuk buang air besar. Apa? Tetap kita jangan menghadap atau membelakanginya, walaupun ada satir. Kenapa? Keluar dari pendapat. Supaya keluar dari pendapat Imam Tsauri yang mengatakan wujubul ijtinab mutlaqan. Imam Tsauri mengatakan mutlak, mau ada satir tidak ada satir wajib menghindari dari menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Selanjutnya, karahatus sholatil munfarid khalfas shaffi. Kemakruhan sholat munfarid di belakang shaf orang yang berjamaah. Min khilaf, karena keluar daripada khilaf yang mengatakan batalnya sholat munfarid di belakang orang yang berjamaah. Minal imami Ahmad. Imam Ahmad mengatakan kalau orang sholat di depan ada yang jamaah, dia bikin sendiri sholat munfarid. Kata Imam Ahmad, maaf Pak. Nah. Kemudian tanbih, mufaraqatul imam ya. Minha karahatu mufaraqatil imam, berpisah dengan imam tanpa uzur. Lagi sholat kamu jamaah mufaraqah jadi munfarid. Ya. Niat berpisah
atau memisahkan diri daripada imam yang sedang berjamaah. Dari yang kita tadi sholatnya berjamaah berubah jadi munfarid. Kenapa? Khurujan min khilafi man ibtaliha minal imam Daud. Imam Daud mengatakan bahwa yang demikian itu batal. Supaya keluar dari khilaf itu, kita jangan sampai melakukan itu. Jadi makruh. Tanbih ayat ada tanbih. Nah, untuk menjaga khilaf itu ada beberapa syarat. Yang pertama, jangan dengan menjaga khilaf tersebut justru malah memasukkan kepada khilaf yang lain. Ini udah khilaf, saya mau jaga khilaf, ternyata masuk ke khilaf yang lain. Seperti apa di sini? Menggabung witir, memisah witir, pasul witir, itu lebih baik daripada pasol witir. Kalau pasol berarti 2 1 rakaat salam, ya. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, itu pasol witir. Itu lebih baik daripada wasol. Berarti berapa? 3 kali sekaligus. Jadi dalam witir itu ada pasol, ada wasol. Sholat witir fasol itu lebih utama daripada apa? Walam yura, dan tidak dijaga apa? Khilaf Imam Abi Hanifah. Imam Abu Hanifah apa? Mengatakan kalau Imam Syafi'i fasol wasol boleh. Imam Abu Hanifah lebih baik wasol. Imam Abu Hanifah nggak dipelihara, nggak dijaga. Apa namanya pendapat Imam Abu Hanifah ini kenapa? Karena di antara para ulama ada yang tidak membolehkan wasol. Jadi jangan sampai ya maksudnya menjaga khilaf justru malah pindah ke khilaf ya, yang lain. Satu. Yang kedua, ala yukhalifa sunnatan tabitatan. Jangan bertentangan dengan sunnah tabitah. Kalau bahasa kitanya hadis sahih, hadis mutawatir, jangan bertentangan khilafnya. Seperti apa? Mengangkat tangan di dalam sholat, ini tidak memandang kepada pendapat yang mengatakan batalnya mengangkat tangan dalam sholat daripada ulama Hanafiyah. Karena itu ditetapkan atau tabit dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang meriwayatkannya lebih dari atau sekitar 50 sahabat. Mungkin belum sampai kepada para imam Abu Hanifah. Bukan berarti bodoh, karena hadis itu ya bisa jadi ada hadis yang belum nyampe ke beliau. Asal itu yang ketiga, ayaqwa madrakahu, harus kuat dasar khilafnya. Jangan sampai ini khilaf dikategorikan sebagai sebuah kesalahan, kelalaian. Contoh, puasa di dalam perjalanan safar itu lebih baik bagi orang yang mampu puasa. Kamu ke Tasik, di Jawa, naik pesawat, berangkat. Naik pesawat enak, sekarang nggak kerasa mabok-maboknya. Ya kalau mampu puasa silahkan. Atau dari sini pergi ke Tasik naiknya Alphard, nggak kerasa yang perjalanan. Beda dengan naik Vespa, penuh luka-luka, debu, perjuangan. Walam yubalam, dan tidak dianggap atau tidak diperhatikan apa? Biqauli ahli al-dhahir, dengan perkataan sebagian ulama Zahiriyah yang mengatakan itu enggak sah. Kenapa? Walaysa kullu khilafin ja'amu antabaron illa khilafun lahu hadun minan nadori. Walaysa kullu khilafin ja'amu antabaron illa khilafun lahu hadun minan nadori. Ikuti. Walaysa kullu khilafin ja'amu antabaron illa khilafun lahu hadun minan nadori. Satu lagi.
Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafun lahu hadzun minan nadhari. Jadi setiap khilaf tuh nggak datang semuanya itu bisa diperhitungkan. Jangan tiap-tiap khilaf, dikit-dikit khilaf. Karena nggak setiap khilaf itu datang mu'tabar, harus diperhitungkan. Zaman sekarang banyak orang yang berpendapat dengan pendapat-pendapat yang nyeleneh. Ini kamu jawabnya walaisa kullu khilafin ja'a mu'tabar. Enggak semua khilaf itu datang mu'tabar untuk diperhitungkan, enggak. Illa khilafun laha hadzun minadh dhari. Kecuali khilaf yang layak untuk dipikirkan, untuk didialogkan, ada nilainya, ada nilai ilmiahnya. Kalau ilmu, jangan sekedar nyeleneh gitu. Qala Allah Ta'ala fanil turab ghairu bagin wala 'adin fala itsma alaihi. Ini orang yang darurat. Orang yang darurat sebenarnya dia makan apapun bukan karena menginginkannya dan tidak juga melampaui batas. Maka tidak dosa. Al-qaidatu at-talatuna, kaidah yang ke-30. Ar-rukhasu, adapun keringanan-keringanan. Rukhsah. La tunatu, tidak bisa digantungkan atau dilandasi, didasarkan bil ma'asi, dengan kemaksiatan. Al-amthilatu ay hadhil amsilah. Minha la yastabihu. Tidak mubah, tidak ngalap ibadah. Ngalap ibadah tahu gak? Tidak ngalap ibadah, ngalap kebolehan. Siapa al-asi, orang yang masih bisafarihi, dengan safarnya asi, syai'an, pada sesuatu, mir rukhasis safari, daripada rukhsah perjalanan, minal qasri, daripada qasar, wal jam'i, minal qasri, daripada qasar, wal jam'i, dan jamak, wal fitri, dan buka puasa. Min hala yastabihu, tidak boleh ngalap kebolehan, ngalap ibadah. Siapa al-asi, orang yang maksiat, bisafarihi, dengan safarnya asi, walaupun ada mudtaran, walaupun ada asi, mudtaran adalah darurat. Aklal maitati, pada memakan bangkai, walah min hinziri, dan makan daging babi. Lawistanja, apabila beristinja orang bimuhtaramin, dengan yang dihormati. Au mat'umin, atau yang dimakan, la yujzi'u, tidak cukup atau tidak boleh, bagi man, pada man, fil asai, di dalam qul asai. Li'anal istinja, karena istinja bil hajari, dengan hajar, rukhsatun, adalah rukhsah. Wa kadzalika, dan adalah seperti hajar, ma, adapun perkara, bima'nahu, di dalam makna hajar, batu, min kulli jamidin, dari setiap yang keras, padat, qali'in, yang mencabut, qali'in, ghairi muhtaramin, yang tidak dihormati. Jadi rukhsah itu tidak didasarkan kepada kemaksiatan. Jadi jangan ngalap boleh padahal kita sedang maksiat. Saya lagi darurat, padahal yang ditempuh jalan itu jalan maksiat. Gak ada. Karena tujuannya maksiat. Contoh, orang yang bermaksiat tidak boleh ngalap ibadah, tidak boleh mencari kebolehan dengan saparnya. Itu apa? Pada sesuatu
daripada rukhsah siapa? Daripada qasar, daripada jama', daripada buka puasa. Misalnya orang ke Riau niat mau apa? Mau ngambil duit korupsi, duit sogokan. Ya Allah, katanya ini udah waktunya kita disapa nih, mau berangkat kosor aja, nggak bisa. Maksiat jalannya. Paham? Yang kedua, la yastabil asi bisa beri laukana mudharan. Begitu juga. Aduh, darurat nih nggak nemuin apa-apa. Mana di hutan kayak gini, perjanjian misalnya, terima duitnya di hutan karena kalau di kota ketahuan sama KPK. Sampai darurat gitu. Hanya ada bangkai, daging, nggak bisa. Kenapa? Dia sedang maksiat. Kemudian orang istinja, gimana kalau istinja dengan yang dihormati atau dengan makanan contohnya? Kamu istinja menggunakan roti. Istinja menggunakan roti atau pakai chicken. Ya, anggap saja sebagai apa ya namanya itu saus keju. Alhamdulillah ya. Enggak boleh. Menurut qaul asal. Karena istinja dengan hajar marukhsah. Ini mentang-mentang kaya pakai makanan sedih orang-orang miskin. Begitu juga ya, hajar, begitu juga apa istinja itu kan boleh dengan hajar, boleh juga dengan yang semakna hajar. Tisu semakna dengan hajar nggak bisa, karena dia qalimun di najasa. Ghair muhtaram nggak? Ghair muhtaram. Maka jangan sampai yang dibolehkan di kitab fikih itu batu. Ini ajaran tisu, nggak mau nyari batu aja, tarzan. Bima'nahu semakna. Kenapa? Karena dia mampu menghilangkan cabut najis dan dia juga dihormati. Tisu kan dihormati. Al-qaidatu al-hadiyah. Udah ya? Al-qaidatu al-hadiyatu wa talatun. Kaidah 31 ke 31. Ar-rukhasu adapun rukhsah keringanan-keringanan la tunatu tidak dilandasi rukhsah bisaki dengan keraguan. Al-amthilatu ay hadil amthilah. Minha adalah sebagian dari amthilah. Wujubul ghusli adapun wajibnya ghusli membasuh. Liman bagi orang syakka yang raguman bi jawazi maskhil khuffi. Di dalam keraguan mengusap khuf, muzah khuf. Di sini udah jarang, hampir nggak ada yang pakai khuf. Sejenis kaki tapi dia di kulit. Ya, air nggak bisa masuk ke dalam khuf tersebut. Kadang kulit, kadang kalem. Sekarang Nike, kebanyakannya ada yang pakai khuf. Minha wujubul itmami, wajib menyempurnakan sholat. Liman bagi orang syakka yang raguan bi jawazil qasri, di dalam kebolehan qasar. Wa dzalika biswarin, dan adapun itu biswarin dalam beberapa ilustrasi gambaran. In syakka, apabila ragu orang hal masah, apakah mengusap orang fil hadari, di dalam keadaan mukim. Hador itu kadang au fis safari atau bepergian. Bana maka membangun man al-amro pada perkara ala annahu pada bahwasannya man masaha adalah mengusap fil hadari, di dalam keadaan mukim. Hador itu mukim. Ayat Quran makanya ada ayat hadori, ada ayat safari. Kalau ayat hadori itu yang Nabi ketika tidak bepergian. Ayat safari ketika Nabi di perjalanan bepergian. Ada yang turun itu ketika
Nabi tidak kemana-mana yang disebut hadori. Ada safari, di sini juga ada. Kalau dalam fikih hador itu artinya mukim, kebalikan daripada safari. Anahu bahwasannya man masaha adalah mengusap man fil hadori dalam keadaan mukim. Li'annal asla karena sungguhnya asal. Ghuslu rijla ini adalah membasuh kedua kaki. Wal mashu sedangkan mengusap. Rukhsat awal mashu adapun mengusap. Rukhsatun adalah rukhsah keringanan. Bisyartin dengan syarat. Fa idza lam yatayaqqan apabila orang tidak yakin man. Atau lam yutayaqqan apabila tidak diyakini apa syaratul rukhsati, syarat rukhsah. Atau bisa juga wa idza lam yatayaqqan apabila tidak yakin ya man syaratul rukhsati pada syarat rukhsah. Roja maka kembali ila aslil fardi kepada asal fardi. Wa in syakka apabila ragu orang hal adatha apakah dia berhadas man fi waqti zuhri di waktu zuhur atau fi waqti asri atau di waktu asar. Bana maka membangun man al-amra pada perkara al-annahu pada bahwasannya man ahdasa adalah berhadas man di waktu zuhri di waktu zuhur. Li'annal asla ghuslu rijli adalah membasuh kaki. Fala yajuzu maka tidak boleh al-mashu mengusap ila bima kecuali dalam perkara tayaqqanahu yang yakin manhu pada perkara. Wa in syakka dan apabila ragu man hal ahrama apakah dia berihram. Takbiratul ihram bis sholati dengan sholat bisa safari di dalam safar au fil hadari atau di dalam mukim. Nawa atau berniat man al qasr pada qasr amla atau tidak. Au hal imamuhu ataupun apakah imamnya man musafirun adalah musafir au muqimun ataupun lazima maka mesti apal itmamu menyempurnakan di anal asla karena sesungguhnya asal wal itmamu adalah menyempurnakan wal qasru adapun qasar ujiza adalah dibolehkan qasar bisyurutin dengan syarat-syarat. Fa dalam tatahaqqaq maka apabila benar-benar tidak terbukti, tidak ada apa surut roja maka kembali hukum ilal asli kepada asal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah kepada Sayyidah Aisyah ajruki adapun pahalamu ala qadri nasabiki adalah sesuai dengan kadar kesulitanmu, kadar usahamu. Yang selanjutnya rukhsah itu tidak bisa didatangkan atas keraguan. Jadi kalau kamu ragu jadi tidak berlaku rukhsah. Ada keringanan. Contoh minha wujubul ghusli liman syakka fi zawazil masjid. Kan boleh mengusap kufain jawaz asal dia memakainya dalam keadaan pada kamalin toharo setelah sempurna sucinya. Nah dia ragu boleh nggak sih sebenarnya masuk hukum? Ragu saya, maka nggak boleh dia beralih ke masuk hukum. Kenapa? Dia saja ragu. Kenapa? Sedangkan masuk hukum itu termasuk daripada rukhsah ar-rukhasu la tunatu bisyai. Rukhsah nggak bisa didasari dengan keraguan. Wujubul itmam liman syakka bi jawazil qasr. Wajib menyempurnakan sholat dalam hari jadi 4
suatu ma'iyah. Kalau dia ragu pada kebolehan qasar, aduh saya mah ragu baik qasar, emang benar boleh? Nggak boleh. Kenapa? Ya, apa namanya, ar-ruhasu la tunatu bi. Ada beberapa ilustrasi. Yang pertama, insyaka hal masa. Ini orang mengusapuk ya, dalam mengusapuk. Karena ada yang mengusapuk 1 hari 1 malam, ada yang 3 hari. Wilayah 3 hari itu bagi orang yang bepergian. Boleh. Asal memulainya dalam keadaan suci. Dia batal wudu, giliran dia basuh kaki, boleh yang diusap adalah khufnya saja. Ini ragu dia, apakah karena beda konsekuensi. Gimana kalau dia ngusap khufnya tuh tidak bepergian dan tidak bepergian, konsekuensinya pada banyaknya waktu, 1 hari dan 3 hari kan beda. Ini orang ragu. Ada orang ragu, apakah dia mengusap itu dalam keadaan hadat? Dalam keadaan hadat itu maksudnya nggak bepergian. Apa dalam keadaan musafir? Maka harus membangun urusannya, tapi meyakini bahwa dia itu mengusap dalam keadaan hadat. Li'annal asla ghuslul rijlain wal mashu rukhsatun bisyartin. Fa idza lam yatayaqqan syartu rukhsah raja ila al-asl. Harus dikembalikan kepada hadar, karena hadar yang yakin. Asalnya makan harus membasuh kaki. Sedangkan mengusap itu adalah rukhsah. Rukhsah pun dengan syarat. Kalau tidak yakin dengan syarat rukhsah, maka kembali kepada hukum awal. Berarti dia harus membasuhnya dengan air. Simpelnya kalau ada keraguan, nggak berlaku rukhsah. Wa in syakka, kalau ragu hal ahdath tapi waktu itu beri. Apa waktu nasi? Saya hadas tuh duhur apa asar? Maka dia harus meyakini dia itu hadas pada waktu duhur. Kenapa? Li annal asla basluji fala yajuzul masuk illa ba'da yaqin. Harus kembali ke ghusl. Nggak boleh ke masuk. Kenapa? Karena ghusl itu sesuatu yang diyakini, sedangkan masuknya itu adalah sah. Ini berkaitan dengan masuk mungkin kita nanti bahas secara gamblang di kitab Fathul Qarib. Jadi intinya dari seluruhan. Nanti ada satu lagi. Ada orang ragu apakah dia ihram dengan sholat. Jadi sholat itu apakah dia ihram dalam sholat itu apa untuk dalam sholat safar apa hadir? Atau nawat niat qasar atau enggak? Atau imamnya itu musafir apa mungkin? Ini ragu dia semuanya. Maka orang ini harus sempurnakan sholatnya. Karena lagi-lagi qasar. Ini adalah rukhsah. Sedangkan rukhsah tidak bisa dilandasi dengan keraguan. Lazimal itmam di anal asla wal itmam wal qasru ujiza bisyurutin. Kalau nggak ada surutnya kembali ke hukum asal. Lanjut. Al-qaidatu atsaniyatu wa tsalatsun, kaidah ke-32. Maka adapun perkara kana yang ada perkara aktsara adalah banyak, fi'lan apanya pekerjaannya, pelaksanaannya, karena maka ada aktsara adalah lebih banyak, fadlan apa apanya keutamaannya, tamyiz fi'lan fadlan. Al-amthilatu ay hadhil amsilah minha kana paslul witri. Terbukti apa memisahkan witir. Abdolu adalah abdola berarti ya. Jadi khabarkan. Abdola adalah lebih utama min waslihi daripada memisahkan witir. Li ziyadatin niyati, karena tambahan niat
wa takbiri dan takbir, wa salami dan salam. Minha, man sholla, barang siapa orang sholla yang sholat naflah pada sholat sunnah, qaidan halnya sambil duduk atau duduk, ala nisbin, adalah atas setengah, min ajril qaimi, dari pahala orang yang sholat berdiri. Tambah tulisan. Wa man sholla naflah, wa man sholla naflah mudtaji'an, ala nisbi adalah dia sholat, orang sholat naflah pada sunnah mudtaji'an halnya tidur miring. Ala nisbi adalah atas setengah pahala minal qaidi, daripada orang yang duduk. Minha ibradun nusukain, adapun mentunggalkan, mensatu-satukan, memuprodkan, memisahkan dua nusuk. Dua nusuk itu apa? Haji dan umrah. Memisahkan haji dan umrah. Afdalu, adapun memisahkan haji dan umrah, afdalu adalah lebih utama minal qirani, daripada menggabungkan haji dan umrah. Haji ifrad kan dipisah, haji dan umrahnya. Kalau haji qiran di oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma, dan adapun perkara amartu aku memerintahkum kepada kalian bihi beserta ma, faktu maka datangkanlah minhu daripada mastata'tum sebisa kalian, ma pada perkara mastata'tum yang kalian bisa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, ini untuk kaidah setelahnya ya. Kalau ada hadis, ada Quran, itu berlaku untuk kaidah yang setelah. Jadi perkara yang lebih banyak pekerjaannya, maka lebih banyak pula faidahnya atau fadilahnya. Di sini contoh yang pertama, bahwasanya memisahkan witir itu lebih baik daripada, lebih utama daripada menggabungkan witir. Kenapa? Itu ada ziyadah niat dong. Ya, jadi 2 kali kan, kalau 3, 2, 1 berarti 2 kali niat jadinya. Berbeda kalau digabungkan. Karena banyaknya niat, maka ditambah pula fadilahnya. Wa takbir, takbirnya juga jadi lebih banyak. Wassalam, salamnya juga lebih banyak. Makana aksaru fi'lan, kana aksaru fad. Selanjutnya, man sholat naflah qaidan ala nisbin min ajril qaimi. Orang yang sholat sambil duduk, sholat naflah, sholat nafilah, sholat sunnah, boleh kan sambil duduk ya? Tapi dia dapat pahala tentunya setengah dari pahala orang. Begitu juga orang yang sholatnya yang dapat pahala setengah dari orang yang duduk. Memisahkan haji dan umrah lebih utama daripada menggabungnya. Jadi haji ifrad lebih utama daripada haji qiran. Kenapa? Ketika dipisahkan tentu lebih banyak pekerjaannya, banyak niatnya. Maka kana aksaru fi'lan, kana aksaru fad. Selanjutnya al-qaidatu ats-tsalitsatu wa tsalatsun. Kaidah ke-33. Madapun perkara la yudraku yang tidak bisa didapatkan apa kulluhu, setiap ma, la yudraku adalah tidak ditinggalkan apa kulluhu, semua ma. Al-amthilatu ayahatil amsilah. Minha man lam yakdir, siapa orang lam yakdir yang tidak mampu al-ihsana pada berbuat baik,
bidinari dengan dinar, wa qaddaro dan mampu man bidirhami berbuat baik dengan dirham, falyaf'al maka lakukan. Minha man lam yaqdir, siapa yang tidak mampu, ala ta'allumin terhadap belajar, au ta'limin atau mengajar, au ta'limi jami'il funun atau mengajar semua fan ilmu, fala yutraku maka tidak boleh ditinggalkan apa kullu setiap jamul funun. Minha man syaqqa, siapa orang yang kesulitan, alaihi atas man apa qiyamul laili, qiyamul lail bi asri rakaatin dengan 10 rakaat, falyaf'al maka kerjakanlah arba'a rakaatin pada 4 rakaat. Masalan bi makna hadil qaidati, dengan makna kaidah adalah dengan makna kaidah ini. Adapun qaul ba'dil ulama, qaul sebagian ba'dil fuqaha, qaul sebagian para ahli fiqih, ma adapun perkara la yudraku yang tidak dapat didapat kullu setiap ma, la yudraku adalah tidak ditinggalkan apa ba'dulu sebagian ma. Jadi kalau nggak mampu semuanya, bukan berarti nggak mampu untuk mendapatkan semuanya, bukan berarti harus meninggalkan semuanya. Gak mampu ngaji ilmu alfiah mumet, ya jangan tinggalin yang birmiahnya. Gak mampu Fathul Mu'in, jangan tinggalin yang Fathul Qoribnya. Dasar modal di masyarakat minimal hukum-hukum dasar itu tahu. Gak mampu belajar Ummul Barohin, mampunya Tijan, ikuti. Jangan momen satu ogah semuanya. Kenapa ngaji ogah momen? Contoh di sini minha man lam yaqdir isan bidinar wa qadara bidirham falyaf'al. Orang nggak mampu sedekah dengan 1 juta, mampunya dengan 500, ya dengan 500, jangan nunggu 1 juta dulu. Bisa jadi gak nyampe 1 juta mulu, akhirnya gak sedekah mulu. Gak mampu di sini contohnya dengan dinar itu lebih gede daripada dirham. Ya kalau mampunya dengan dirham ya silakan. Orang kedua, orang gak mampu belajar, gak mampu ngajarin juga semua punun. Maksudnya gak mampu belajar semua punun, gak mampu juga ngajarin semua punun. Jangan ditinggalin semuanya. Pusingnya lebahan mawaris, gak ngerti ya, dari gimana ikut belajar. Jangan sampai bikin kapok ninggalin semua pengajian. Yang udah ngaji itu bingung saya, malah bingung gak ngasih solusi. Emang gimana yang ada solusinya yang banyak beseknya itu solusi. Orang yang mampu atau keberatan untuk qiyamul lail dengan 10 rakaat, ya 4 rakaat lah minimal. Nah gitu ya, jadi jangan ditinggalkan semuanya. Dan semakna dengan kaidah yang ini, apa yang tidak dapat didapatkan semuanya, jangan ditinggalkan sebagiannya. Lanjut. Al-qaidatu ar-rabi'atu at-talatun. Kaidah ke 34. Al-maisuru, sesuatu yang mudah dikerjakan, la yasqutu adalah tidak gugur, tidak bisa gugur, bil maksuri sebab sesuatu yang menyulitkan. Sesuatu yang mudah dikerjakan tidak bisa gugur sebab sesuatu yang menyulitkan, atau sebab adanya sesuatu yang menyulit. Idza kana, apabila ada orang adalah maktu'a ba'di atrafi,
adalah terpotong sebagian jari-jarinya. Wajib alaihi atas man apa? Ghaslul baqi, membasuh sebagian. Minha, adapun setengah dari perkara adalah setengah dari perkara, al-qadir adapun yang mampu. Ala ba'di satiri, atas sebagian penutup, bihi kelawan qadir beserta qadir, apa al-qadral mumkina, pada kadar yang memungkinkan, ukuran yang memungkinkan. Minha, lau ajaza, kalau boleh man, lau ajma, kalau boleh, kalau lemah atau tidak sanggup man, ani ruku'i, daripada ruku', wasujudi dan sujud, dunal qiyami, tidak dengan qiyam. Maksudnya man, ruku' mah lemah, sujud mah lemah, tapi qiyam bisa. Lazimahu, masa mesti apa? Kepada man apa? Al-qiyam. Minha wa man wajada, siapa yang menemukan man ba'da sha'i, pada sebagian sok fil fitri, dalam zakat fitrah, lazimahu, maka mesti man ikhrajuhu, apa? Mengeluarkan bahan. Al-qadiru, minha al-qadiru, yang mampu, ala ba'dil fatihati, ada sebagian fatihah, yati, mendatangkan bihi, dengan ba'du. Minha man malaka, siapa yang memiliki nisoban, pada nisob, ba'duhu, adapun sebagian nisob, indahu, adalah di sisinya man, wa ba'duhu, dan adapun sebagian nisob, ghaibun, ala ghaib, fal asal, maka yang sah, annahu, bahwasannya man yukhriju, adalah mengeluarkan, amma, tentang perkara biyadihi, di tangannya man, fil halis, ketika, yang ada di tangannya seketika. Minha, naqala, menukil, al-Iraqiyun, ulama Irak, an-nasin, daripada pernyataan di Syafi'i, milik Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmati Imam Syafi'i, anal akhrasa, bahwasannya orang bisu, sesungguhnya orang bisu, yalzamuhu, adalah mestihu pada akhras, ayuharrika, apa? Menggerakkan akhras, lisanahu, pada lisannya akhras, badalan, sebagai pengganti, antahrikihi, daripada menggerakkannya man iyahu, pada lisan, bil qiraati, dengan membaca, kal imai, seperti isyarat, birruku'i, sebagai isyarat, kal imai, seperti isyarat, birruku'i, pengganti ruku', wasujudi, dan sujud. Minha man, seorang, bijasadihi, adalah di jasadnya man, apa? Jurhun, luka, yamna'u, yang mencegah luka, isti'abal ma'i, pada meratakan air, menyeluruhkan air. Wal madhabu, adapun madhab, al-qat'u, adalah saklek, ya, biwujubi ghasli sahihi, dengan mewajibkan membasuh yang sehat, ma'atayammi, beserta tayamum, anil jarihi, yang luka. Qala Allah Ta'ala, wal takun, dan jadilah minkum, di antara kalian, siapa umatun, umat, yad'una, yang menyuruh umat, ilal khairi, kepada kebaikan, wa ya'muru, dan memerintah umat, bil ma'rufi, kepada kema'rufan, wa yanhauna, dan melarang umat, anil munkari, daripada kemungkaran. Jadi sesuatu yang mudah dikerjakan tidak bisa gugur, sebab sesuatu yang menyulit orang. Yang pertama, minha idza kana maqabatil atraf, jari-jarinya itu, misalnya dia punya 2 jari saja,
Kata dia biarin wudhu gua, jarinya nggak usah diusap, orang yang nggak sempurna. Nggak bisa. Yang mana yang mudah dia lakukan, lakukan. Ya, gua selalu bagi lah. Sisa sebagiannya. Jangan beralasan cuma 2 jari, nggak usah diusap, nggak usah dibasuh. Kemudian orang yang dalam sholat ya, atau dalam menutup aurat, dia hanya mampu menutupnya itu dengan yang dia punya, hanya mampunya segitu. Dia lakukan dengan yang kamu punya setelah berusaha. Adanya kolor doang, enggak lah, pakai kolor nggak bisa. Dia bisanya nggak punya buat sholat timbang celana pendek, nggak bisa, emang nggak ada. Dia hidup terpencil di hutan, jatuh dari pesawat misalnya, masih hidup gitu kan. Kemudian orang yang nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, tapi berdiri masih bisa. Jangan kemudian saya mau nggak mau sholat. Emang kenapa? Rukunya lebahan ruku masuk juga bisa tuh. Udah nggak sholat, nggak bisa. Kemudian orang dalam minha man wajada ba'da shahih ya. Ini dalam di sini adalah dalam fitri ini bukan zakat fitrah ya, bukan ya. Tapi orang yang batal puasa, apa namanya? Ya yang tidak mampu dia puasa, dan kemudian juga dia nggak mampu ngeluarin sejumlah yang dia berikan untuk bayar apanya? Bayar apanya? Bedanya nggak mampu ya semampunya. Kalau memang sudah berusaha, jangan alasan ini mah nggak mencukupi, udahlah kita makan aja. Ya, maaf tadi ada kesalahan. Kemudian atau juga bisa juga ini diartikan mah. Ini karena masih umum ya lapannya ya. Wajah so, misalnya zakat fitrah cuma punyanya sebagian so juga bisa diartikan seperti itu ya. Dia misalnya hanya punya nggak pas, dalam arti kuranglah ini 1/4 lagi, ya cuma mampunya segitu, kasih. Jangan jadi tidak zakat fitrah. 8-8-nya jadi multi tafsir. Kemudian orang yang mampu membaca sebagian Fatihah karena dia misalnya baru mualaf, baca aja yang bisa. Baru sampai misalnya iya karena berdua ya karena nasta'in, baru sampai sana hafalnya karena mau ya silakan lakukan. Jangan kenapa? Kamu kan udah Islam, kenapa belum sholat? Belum kelar Fatihahnya, ngapalin dulu deh. Ya gitu. Ya sebisanya dulu sedang sambil berproses. Kemudian minha man malakan isoban ba'du mubalagha fala sa'ya khurija amma fi yadillah. Orang yang punya nisab, satunya di sisi dia, satunya lagi hartanya tidak ada di hadapan dia, maka yang sah atau menurut qaul asal, maka dia mengeluarkan apa yang ada di tangannya seketika itu. Minha naqal al-Iraqiyun, dari nas atau pernyataan Imam Syafi'i, bahwasannya orang yang bisu dia harus menggerakkan lisannya sebagai pengganti daripada menggerakkan lisan. Orang yang berbicara kan menggerakkan lisannya. Orang bisu kata Imam Syafi'i tetap harus menggerakkan lisan. Jadi sebagai pengganti geraknya dalam membaca, kan membaca normal gerak. Maka ya dia nggak bisa, cuma bisanya gerak doang, nggak ada suara, nggak apa-apa. Gerak aja. Seperti apa? Kalimah, ima itu apa? Isyarat.
dalam mengganti ruku dan sujud. Udah nggak mampu cuma isyarat doang, ya dengan isyarat sujudnya bisa dengan kedipan, dia ganti gerakan pakai kedipan. Sampai nggak sanggup berkedip, babi kolbi, pakai hati. Ya. Kapan sih sholat itu sampai kapan? Wajib madama akluhu sabitan, selama akalnya masih ada. Walaupun sudah terbaring, terbujur sakit, akalnya masih ada, wajib. Kemudian minha man bijasadihi jurhun yamnau isti'abal mai. Di badannya itu ada luka, misalnya di tangannya ada luka. Habis ngetrek jatuh tangannya, waduh, hampir patah nih tangannya. Kan nggak bisa untuk meratakan air di tangannya ketika itu. Nah, madhab ya, tetap mewajibkan ini, tapi yang diwajibkan dibasuh itu apa? Isti'ab di sini adalah apa? Yang sehatnya saja. Karena yang sakitnya ya ganti dengan tayamum, usap-usap. Karena takut misalnya, apalagi dia kalau kena air kata dokter bahaya nih, bisa nggak kering-kering. Dan milih kubar pun harus kubar yang bersih. Ya, jangan bekas kencing, kucing, kalau macam nanti mana bangnya. Lanjutnya al-qaidatu al-khamisatu wa thalathuna. Kaidah ke-35. Ma adapun perkara haruma yang haram apa fi'luhu mengerjakan ma. Haruma maka haram apa tolabuhu mencari atau memintanya ma. Mencarinya. Al-amthilat minha, adapun setengah dari amsilah tolabur riba, mencari riba, wa mahrul bagi, dan mahar hasil perjinahan. Mahar perjinahan mana nih bonusnya? Yang itu nggak boleh ya. Minha adalah setengah dari amsilah. Tolabu hulwanil kahin. Tolabu hulwanil kahini, mencari upah dukun, wariswati, dan korupsi. Minha adalah setengah dari amsilah. Olabu ujrotin naihati, mencari upah tukang nangis. Ada yang biar dilihat orang itu ada di profesi tukang nangis. Ya biar dikata orang itu baik, orang itu besar, meninggalkan kenangan, ada rombongan tukang nangis. Ada panggilan Johan. Apa panggilan? Panggilan nangis sana mau. Bukan lagi ngaji kuburan, panggilan nangis. Kenapa kau tinggalkan kami? Apa kayak nasib? Lama-lama kayak mawang. Jadi yang dilarang untuk mengerjakannya, dilarang juga apa? Mencarinya. Dilarang riba, jangan cari. Barang-barang atau produk-produk riba jangan. Dilarang zina, jangan nyari mahar zina, jangan. Kemarin habis jalan sama ini ya, gol. Lu udah bagi-bagi juga, minta sini. Atau malah jadi jadi salesnya malah. Nawar-nawarinya. Alhamdulillah. Sama juga, jadi dukun kagak boleh. Ya. Dukun itu kan profesi yang menjanjikan.
Kenapa? Gak butuh gelar. Gak butuh gelar, gak butuh kekayaan. Weh, jadi motivator mah. Mau didengar orang mesti kaya dulu, serius. Ya. Ada motivator naik motor ngelawak. Iya, biasanya belum kaya, nyuruh gua kaya. Beda dengan dukun mah gak ngepek. Yang datangnya pakai pajero, doktor, profesor, nurut. Beda dengan motivator. Dibantah. Padahal perintah-perintah dukun nggak pernah masuk akal. Suruh nyari namanya kembang yang berbeda-beda, suruh nyari rokok keluaran tahun 76. Aduh, adanya jam 76 Pak. Kan ngerepotin itu. Akhir-akhirnya apa? Ada, saya punya teman. Nah, mulai beraksi. Dia punya. Ini rokok dia simpan dari tahun 76. Keramat. Tapi harganya 50 juta, Pak. Didengar aja. Walaupun gak bergelar, tinggalnya di hutan. Yang nanyanya orang kota. Ketika jadi dukun itu dilarang. Ente jangan minta, waduh, sungguh saya siap jadi dukun, ente mana bagi-bagi lah. Gak boleh. Atau ada proyek, proyek ini ada proyek apa sih ini pengadaan apa? Lapangan bola. Lah, lu pengadaan lapangan bola kenapa yang datang lapangan tenis, Mi? Tenis apa? Tenis meja. Kecil, jauh amat lu koreksi lu. Yang penting laporannya foto aja ntar lapangan punya orang. Terus ya belinya ini lapangan tenis meja. Wah, korupsi lu jauh lu. Tapi minta dah, boleh ya, bagi ya. Nggak boleh. Korupsinya jangan, maka mencari perkara dari hasil korupsi itu juga ya. Tadi yang terakhir, upah orang yang nangis, tukang nangis di kematian, acara kematian. Waduh, ente nangisnya tadi keren banget ente. Ada nada-nadanya tuh, ada stereo katanya, seriosa. Waduh. Bagus-bagus tuh nangisnya. Nah, bagilah hasilnya nggak boleh. Jadi ma haruma fi'luhu haruma tolabu. Wallahu a'lam bishawab. Tutup dulu.